Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras bikin tanah bergerak di Kabupaten Wonosobo. 19 rumah rusak berat dan 89 lainnya terancam roboh. Gudang pengoplos gas LPG di Baki Sukoharjo dibongkar tim penyidik Bareskrim Polri. Petugas damkar mengevakuasi seekor ular yang masuk ke rumah warga di Klaten. Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka melayat Raja Keraton Kasunanan Surakarta Pakubuwono XIII Minggu petang. Tak berselang lama, Adipati Mangkunegara 10 juga datang melayat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Keraton Kasunanan Surakarta sekitar Minggu sore. Rombongan langsung menuju ke Sasana Parasdia tempat jenazah Pakubuwono XIII Hangabei disemayamkan. Usai memberikan penghormatan terakhir dan menyampaikan bela sungkawa kepada pihak keluarga, Wapres bersama rombongan langsung meninggalkan Keraton Kasunanan Surakarta. Beliau kan bagian dari keluarga besar kami juga ya. Jadi kalau di antara kesibukannya menyematkan diri untuk kemudian juga bisa takziah, kami juga merasa bahagia bahwa di antara kesedihan kami beliau juga ikut bersedih dan melakukan takziah di sini. Dan tadi kalau tidak salah juga melakukan sholat jenazah itu di sana. Ya, mudah-mudahan doanya beliau juga diterima Tuhan, sehingga diampuni dosanya dan diberikan dari Tuhan apa yang baik-baik itu kemudian juga yang setimpal dengan perbuatan baik. Selain pejabat, tampak pula Adipati Mangkunegara 10 juga melayat Sri Susuhunan Pakubuwono XIII. Pria yang akrab disapa Gusti Bre itu memberikan penghormatan terakhir dan mendoakan almarhum. Secara pribadi, ia mengagumi sosok Pakubuwono XIII. Seorang sosok pemimpin yang tangguh, bijaksana, menjadi contohan saya sebagai seluruh keluarga di keraton. Kami terus di sini untuk saling mendukung, saling menjaga, dan semoga semuanya diberikan kekuatan. Raja Keraton Kasunanan Surakarta wafat di Rumah Sakit Indriati Grogol Sukoharjo Minggu pagi. Pria berusia 77 tahun itu meninggal karena komplikasi sakit yang dideritanya. Proses pemakaman digelar pada Rabu besok di Kompleks Makam Raja-Raja Mataram di Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai adat dan tradisi Keraton Kasunanan Surakarta. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X turut sampaikan bela sungkawa atas wafatnya Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Pakubuwono XIII. Sebagai bentuk bela sungkawa, selama 3 hari ke depan Kesultanan Keraton Yogyakarta untuk sementara waktu meniadakan pentas paket wisata dan tidak membunyikan gamelan.
Saat ini seluruh abdi dalam Keraton Surakarta di Komplek Makam Raja Mataram di Kabupaten Bantul, Yogyakarta mulai mempersiapkan prosesi pemakaman Pakubuwono XIII. Seluruh abdi dalam Keraton Surakarta di Komplek Makam Raja Mataram di Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai mempersiapkan keranda dan seragam untuk prosesi pemakaman Raja Keraton Kasunanan Surakarta, Sri Susuhunan Pakubuwono XIII. Keranda tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Selain memperbaiki keranda, para abdi dalam juga mempersiapkan bambu yang akan digunakan untuk mengusung keranda. Mereka juga memulai menggali makam. Rencananya pemakaman akan digelar Rabu besok. Memperbaiki keranda yang mau dibentuk Mengusung, ya, mengangkat. Terus ini saya mempersiapkan seragam-seragam yang untuk abdi dalam bertugas. Itu baju dan celana dan pecis. Dia ada seragam khususnya? Ya, khusus untuk mengusung jenazah. Ada berapa orang nanti yang mengusung? kurang lebih 25. Berganti-gantian ya? Karena ya berat tuh. Ya. Naik tangga, berapa meter harus ganti. Gudang pengoplos gas LPG di daerah Baki Sukokarjo dibongkar tim penyidik Bareskrim Polri. Modusnya LPG 3 kg disuntik ke tabung non-subsidi lalu dijual ke konsumen. Ribuan tabung gas LPG dengan berbagai ukuran disita tim penyidik tindak pidana tertentu atau Tipiter Bareskrim Polri dari sebuah gudang di Jalan Solo Gawok, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Kasus ini terbongkar ketika ada laporan terhadap aktivitas yang mencurigakan dari mobil pick-up bermuatan gas kilogram yang mondar-mandir masuk gudang. Setelah digerebek, polisi menemukan adanya tindakan ilegal. Dari hasil penyelidikan polisi, para pelaku menyalahgunakan sekitar 1.600-an tabung gas LPG bersubsidi. Lalu para tersangka mengoplos gas tersebut ke dalam gas non-subsidi yang mengakibatkan kerugian negara. Kegiatan pengoplosan tabung gas yang berlangsung sekitar 1 tahun ini mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai 5,4 miliar rupiah. Penyidik berhasil mengamankan 1.697 tabung yang mana modus operandinya dialihkan menjadi non-subsidi. Rekan-rekan sekalian tahu bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran energi untuk subsidi rakyat ini sangat besar. Penyalahgunaan ini merupakan penyalahgunaan subsidi yang jelas merugikan negara dan juga masyarakat tentunya sebagai yang seharusnya menerima subsidi tersebut. Kemudian kami dari Pertamina mendukung sepenuhnya proses hukumnya berlangsung. Nantinya kalau diperlukan keterangan ataupun hal-hal yang bersifat teknis, ahli terkait dengan produk dan sebagainya, kami siap support. Polisi kini mengamankan 3 orang dengan peran masing-masing sebagai koordinator lapangan, pengatur bahan baku, dan pencatat serta eksekutor penyentik gas. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Heri Prastio melaporkan dari Sukoharjo.